Liga Champion Asia Elite 2025-2026, saudara-saudara, di wilayah timur akan dibuka dengan pertandingan sesama tim Asia Tenggara yang cukup bergengsi, saudara-saudara. Derby ASEAN. Buriram United akan menghadapi Johor Darul Taksim. Wah, gokil, saudara-saudara. Ini mereka adalah dua tim yang sedang on fire di awal musim. Belum pernah kalah di Liga, saudara-saudara. Jadi jangan lupa tonton pertandingannya ya. Gokil ini. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, musim baru telah tiba. Setelah liga-liga di sejumlah negara bergulir, saudara-saudara, sekarang giliran kompetisi di level antar klub, di level Asia, saudara-saudara. Itu juga sudah akan segera bergulir tanggal 15 dan mulai tanggal 15 ya, tanggal 15, tanggal 16 September 2025, Liga Champion Asia Elite, kompetisi sepak bola antar klub level tertinggi, kasta tertinggi di Asia, besutan AFC akan dimulai, saudara-saudara. Musim baru, musim 2025-2026, mereka total 24 tim dari 12 asosiasi, 12 anggota AFC mendapatkan kesempatan bertanding di Liga Champion Asia Elite ini, saudara-saudara. Misalnya di wilayah barat itu ya negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, Qatar, kemudian Uzbekistan dan Irak. Kemudian di timur ya negara-negara besar seperti Jepang, Korea, Cina, Thailand, Australia, dan Malaysia. Nggak ada Indonesia ya. Nggak ada Indonesia. Jangan ngarep. Indonesia ada di Liga Champion Asia 2. Persib Bandung di situ, saudara. Dan di Challenge League, Dewa United. Dari 24 peserta ini dibagi menjadi dua grup. Grup A, grup barat, dan grup timur yang masing-masing berisi 12 tim. Dan mereka akan bertanding dalam format fase Liga untuk memperebutkan nanti finalnya itu di Arab Saudi. Jeddah apa Riyadh ya? Pokoknya itulah Arab Saudi lah, duitnya banyak. Jadi finalnya di situ, dan pertandingan akan segera dimulai di serempak, saudara-saudara, di tanggal 15 dan tanggal 16 itu di match day pertama setelah sebelumnya ada sempat fase kualifikasi terlebih dahulu, saudara-saudara. Di grup di wilayah barat itu ya ada pertandingan-pertandingan menarik yang akan segera digelar. Misalnya Sharjah dari Uni Emirat Arab akan melawan Al-Gharafa dari Qatar, kemudian Al-Wahda melawan Al-Ijtihad, Al-Ahli melawan Al-Nasaf, kemudian Al-Surta melawan Al-Sad, Sabab Al-Ahli melawan Traktor dari Iran, kemudian Al-Hilal melawan Al-Duhail, saudara-saudara. Itu di wilayah barat, saudara-saudara. Sementara di wilayah timur, saudara-saudara, di wilayah timur itu ada beberapa pertandingan seperti misalnya Melbourne City melawan Sunfresh Hiroshima, Gangwon FC melawan Shanghai Shenhua, Machida Zelvia melawan FC Seoul, kemudian Ulsan Hyundai melawan Chengdu Rongcheng, Shanghai Port melawan Vissel Kobe, dan yang paling ditunggu oleh publik Asia Tenggara adalah Derby ASEAN, Buriram United melawan Johor Darul Taksim.
Buriram United melawan Johor Darul Takzim akan digelar di Thunder Castle, di kandangnya Buriram United, saudara-saudara. Ini pertandingan yang cukup bergengsi, cukup menarik, cukup berkelas, dan layak kita tonton, layak kita nantikan. Dan ini pertandingan yang menurut saya akan bagus karena kedua tim ini sedang dalam performa yang cukup bagus, sedang dalam kondisi yang pokoknya sedang on fire, saudara-saudara. On fire. Dan itu bisa dilihat dari hasil di liga yang terbaru. Buriram United mengalahkan PT Prachuap 2-0, sementara Johor Darul Takzim baru saja mengalahkan Penang, ya saudara-saudara. Penang 6-0, saudara-saudara. Dan bukan hanya itu. Kedua tim ini juga belum pernah kalah, saudara-saudara. Belum pernah kalah di liga. Di liga mereka belum pernah kalah. Di Liga Super Malaysia itu 5 pertandingan selalu menang, saudara-saudara. Johor Darul Takzim mengalahkan Selangor, mengalahkan Selangor di Community Shield, istilahnya Piala Sumbangsih, kemudian mengalahkan Negeri Sembilan, mengalahkan Kuching, mengalahkan Immigration, kemudian yang terbaru mengalahkan Penang, saudara-saudara. Dan itu membuat mereka mantap di puncak klasemen Super League, Liga Super Malaysia dengan 15 poin. 15 poin, saudara-saudara. 5 pertandingan, 5 kemenangan, mencetak 18 gol dan dan kemasukan 3 gol, saudara-saudara. Ya baguslah. Baguslah, saudara-saudara. Berarti kan rata-rata mereka mencetak berapa ya? 3 atau 4 gol ya setiap pertandingannya, dan itu mereka kokoh lah di puncak lah, saudara-saudara, jauh meninggalkan klub-klub seperti Kuala Lumpur City, kemudian Terengganu, Selangor, dan yang lain-lain lah. Seperti Johor Darul Takzim, saudara-saudara, Buriram United ini juga tampil menurut saya luar biasa. Ini tampil keren lah, saudara-saudara. Ya, ini Liga Thailand sama Liga Malaysia itu berbeda. Liga Thailand jelas kualitasnya itu jauh lebih merata karena di situ bukan hanya Buriram United, ada Bangkok United, ada Chiang Rai United, ada BG Pathum United, ada banyak, saudara-saudara, Polistero, ada macam-macam lah itu. Mereka klubnya jauh lebih merata. Ada Nakhon Ratchasima, macam-macam, banyak, saudara-saudara, itu jauh lebih merata. Sementara Malaysia kan ya saudara-saudara tahu sendirilah, dominasi Johor Darul Takzim itu tidak bisa dibantah lagi. Mereka sudah berjuara sejak berapa tahun yang lalu, selalu juara. Sementara di Thailand lebih merata, dan ini Buriram ini di kompetisi yang sangat ketat seperti Thai League One ini mereka tetap menjaga performa. 4 pertandingan terakhir selalu berakhir dengan kemenangan, saudara-saudara. Luar biasa. Mereka mengalahkan Lampun Warrior di pekan pertama, kemudian Utai Thani, saudara-saudara, kemudian Chiang Rai United mereka kalahkan, dan yang terbaru yang saya bilang tadi adalah PT Prachuap, saudara-saudara, itu mereka kalahkan. 4 pertandingan, 4 kemenangan atau 12 poin. Nah, 12 poin, saudara-saudara, dengan 12 memasukkan dan 4 kemasukan. Wah, luar biasa Buriram, saudara-saudara. Dan Buriram itu diperkuat oleh 2 pemain tim nasional Indonesia, Shane Patinama dan Sandy Walsh. Walaupun Sandy Walsh dan lebih sering main dibandingkan Shane Patinama, dan Sandy Walsh sudah sempat mencetak gol, saudara-saudara, di pertandingan sebelum jeda internasional ketika menghadapi Chiang Rai United atau mana gitu ya. Pokoknya dia sudah mencetak gol, dan ini adalah tim yang menurut saya luar biasa. Yang bagus, saudara-saudara, sedang perform, sedang on fire. Ini materi pemain, kualitas pemain kedua tim ini juga cukup bagus lah, saudara. Kelas 1 lah, level 1 lah, terbaik lah ini. 2 tim ini di Asia Tenggara ya, kita bicara konteksnya Asia Tenggara. Ini 2 tim ini, Johor Darul Takzim maupun Buriram United ini punya ya skuad terbaik lah, saudara-saudara. Mereka punya starting line up yang cukup bagus, cukup kompetitif. Mereka misalnya ya Johor Darul Takzim ya, saudara-saudara, ya Johor Darul Takzim ya, misalnya mereka punya beberapa pemain lokal yang cukup diandalkan, yang sejak lama juga
juga sudah main, misalnya si Han Hasmi, kemudian si Arif Aiman, kemudian pemain ya pemain-pemain tim nasional Malaysia yang keturunan itulah yang katanya warisan itu juga banyak sekali bermain di situ, misalnya Joao Figueiredo, kemudian Irazabal Hendrik atau siapa ya, pokoknya itu banyak sekali pemain Malaysia, pemain keturunan, baik pemain naturalisasi Malaysia juga beberapa main di situ, saudara. Sebelum lagi pemain-pemain asing mereka itu juga cukup banyak, cukup berkelas, cukup bagus menghiasi baik starting line up. Jadi kedalamannya itu lebih dalam, sudah starting line up maupun tim cadangan yang duduk di bench itu kualitasnya sama. Begitu pula dengan Buriram United, saudara-saudara. Pemain nasional Thailand seperti Teraton, Bunmatam, Supanat, Muenta, kemudian Sasalak itu juga menjadi pemain andalan utama Buriram United. Begitu pula pemain-pemain impor mereka, baik yang dari ASEAN seperti Sandy Walsh, kemudian Neil Etheridge, dari Filipina juga ada pemain-pemain luar, misalnya seperti Bisoli, kemudian Mulik, Kausik, kemudian Bauer atau apa, itu juga beberapa pemain yang memang bagus, sudah. Kedalaman skuad mereka juga bagus, saudara-saudara. Masih ada Senpati Nama di bangku cadangan. Jadi ya ini dua tim yang dengan skuad yang menurut saya terbaik lah di Asia. Melihat permainan kualitas ya, saya rasa ini saudara-saudara, ini pertandingan, ini prediksi ya, ramalan ya, pertandingan akan berjalan dengan cukup menarik. Walaupun ada kemungkinan ini ya, ada kemungkinan itu Buriram bisa sedikit leading, tetapi sedikit aja. Dan kalaupun Buriram bisa memenangkan pertandingan itu, kemungkinan juga dia akan bekerja dengan sangat keras. Tetapi bisa juga skornya kemungkinan, ada juga kemungkinan skornya seri, skornya imbang, itu bisa mungkin saja terjadi, karena kita tahu di musim sebelumnya ketika mereka bertemu itu kan juga hasilnya kan ya saudara-saudara tahulah. Hasilnya seperti itu dengan permainan yang cukup bagus. Tampaknya juga akan terjadi dengan yang terjadi juga akan sama, saudara, karena kedua tim ini secara teknis itu sangat mengandalkan pemain-pemain dari serangan sayap. Kalau yang membedakan adalah Johor Darul Taksim itu lebih banyak ball possession. Mereka selalu berusaha untuk ball possession, untuk mendikte permainan, untuk keep the ball sebelum mengirim umpan ke depan, mempassing, bermain. Ya penguasaan bola lah, saudara-saudara. Ball possession ya wajar lah, karena banyak pemain Latino. Sementara Buriram United ini, dia tidak terlalu, ya ball possession iya, tetapi mereka tidak dominan. Tidak terlalu dominan, tetapi mereka lebih kecepatan, mengandalkan kecepatan dan bola mengalir. Sayap mereka, saudara-saudara, Sandy Walsh itu kalau main di kanan itu juga bagus sekali. Sayap kiri mereka, Sasalak itu juga bagus sekali kalau dia main. Tetapi pelapisnya Teraton Bunmatam itu juga bisa main di sayap, bisa main agak ke tengah, itu juga bagus. Jadi perbedaannya di dua tim ini adalah Buriram lebih banyak mengandalkan kecepatan pemain sayap, crossing dia tajam, sementara Johor Darul Taksim akan lebih banyak, lebih senang bermain dengan ball possession, saudara-saudara. Saya, saudara-saudara, kalau ada klub dari ASEAN atau tim dari ASEAN berprestasi di level Asia, itu merupakan sesuatu yang amat sangat bagus, saudara-saudara, walaupun bukan dari Indonesia. Karena klub dari Indonesia belum bisa diandalkan, saudara-saudara, masih sibuk dengan urusan domestik. Itu belum bisa. Jadi bagi saya, kalau siapapun klub dari Asia Tenggara yang bisa berprestasi di level Asia itu bagus, karena itu akan kalau yang benar ini ya, ini akan meningkatkan, memotivasi dari negara tetangga dia. Klub dari Singapura terbukti, Lion City Sailor juga sudah mulai berbenah, mengikuti jejak Buriram, mengikuti jejak Johor Darul Taksim. Musim lalu mereka mampu mencapai final Liga Champion Asia 2. Kemudian klub dari
Indonesia juga pada akhirnya juga mulai berbenah. Persib Bandung mendatangkan Eliano Reinders dan Tom Hai, memulangkan kedua pemain naturalisasi, pemain keturunan itu untuk bermain di Persib. Tujuannya salah satunya mungkin saja mulai sekarang mereka mulai fokus untuk ke Liga Champion Asia 2, dan itu bagus, itu bagus. Semakin banyak negara ASEAN itu klubnya itu berprestasi di level Asia, itu amat sangat bagus sekali saudara-saudara, karena itu menunjukkan level sepak bola di kawasan itu yang meningkat. Saudara-saudara lihat, klub-klub dari Jepang, dari Korea itu kan selalu berprestasi di level Asia. Begitu pula dari Arab Saudi, dari Qatar, dari Uni Emirat Arab, dari Iran, itu menunjukkan bahwa kualitas sepak bola di kawasan itu cukup bagus. Dan kalau dari Asia Tenggara juga mampu melakukan itu, bisa sejajar dengan kawasan di Asia Timur, dengan sejajar dengan kawasan Asia Barat, itu kan luar biasa saudara-saudara. Mana tahu suatu saat ada klub dari Asia Tenggara ini yang menjadi juara Liga Champion Asia Elite. Nah, seperti dulu di eranya Piala Champion Thai Farmer Bank. Itu pernah juara di eranya Piala Champion Asia tahun 90-an sebelum krisis moneter. Itu, dan mana tahu ke depan akan ada lagi yang seperti itu dan tampil di Piala Dunia antar klub saudara-saudara. Itu kan luar biasa saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu. Jauh amat ya saudara-saudara. Ya pokoknya itu tadilah, semua sudah kita ulas, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita bahas tadi hari ini kita bicara tentang matchday pertama Liga Champion Asia Elite yang akan dimulai tanggal 15 September 2025 saudara-saudara. Season baru musim 2025-2026, ada sejumlah pertandingan menarik di wilayah barat maupun wilayah timur, misalnya Sharjah melawan Al Gharafa, kemudian Al Wahda melawan Al Ittihad, Al Ahli melawan Nasaf, kemudian Al Shorta melawan Al Sadd, kemudian Sabab Al Ahli melawan Traktor, Al Hilal melawan Al Duhail, itu di wilayah barat saudara-saudara. Sementara di wilayah timur saudara-saudara itu akan ada pertandingan yang cukup bergengsi saudara-saudara antara sesama tim dari ASEAN saudara-saudara. Buriram United akan menjamu Johor Darul Taksim saudara-saudara tanggal 16 September di Thunder Castle saudara-saudara di Buriram. Home-nya Buriram ini pertandingan yang cukup menarik. Dua tim terbaik di Asia Tenggara, di kedua tim sama-sama belum pernah kalah saudara-saudara. Johor Darul Taksim itu memenangkan 5 atau 6 pertandingan di Liga Super Malaysia, sementara Buriram itu memenangkan 4 pertandingan berturut-turut di Thai League One saudara-saudara di awal musim, sehingga ini pertandingan yang cukup bergengsi. Buriram punya 2 pemain Indonesia, Sandy Walsh dan Shane Patinama, walaupun kemungkinan besar nggak tahu ya apakah mereka akan bermain atau tidak. Sementara Buriram United punya pemain-pemain tim nasional Malaysia yang berasal dari Latino itu, yang kemudian dikasih paspor Malaysia, katanya mau main di luar negeri, ternyata balik juga ke Johor. Tapi ya sudahlah, itu terjadi. Yang penting ini 2 pertandingan tim ASEAN, derby ASEAN yang menurut saya sangat berkelas, sangat bagus dan harus ditonton saudara-saudara. Kemudian ada juga pertandingan lain, misalnya seperti Melbourne City melawan Sunfresh Hiroshima, kemudian Gangwon FC melawan Shanghai Shenhua, kemudian Machida Zelvia melawan FC Seoul, kemudian Ulsan Hyundai klubnya Shin Tae-yong akan melawan Chengdu Rongcheng. Kemudian ada Shanghai Port melawan Vissel Kobe saudara-saudara. Itu adalah beberapa pertandingan Liga Champion Asia Elite. Kemudian nanti setelah itu akan Liga Champion Asia 2 juga akan bergulir. Kemudian menyusul nggak tahu kapan Challenge League akan bergulir. Dan ya musim baru, semangat baru, kompetisi baru, ya semoga ini akan menjadi kompetisi yang benar-benar bermanfaat. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran.
Kalau sudah merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke? Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan, saudara-saudara. Salam olahraga dan merdeka.